melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah, memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, karena tema kita hari ini adalah ibadah undur-undur, jadi kita harus mempersembahkan yang kita miliki kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur. Jadi adik-adik sekalian harus penuh sukacita dalam menghadapi hidup kita. Mari kita pujikan satu lagu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan.
kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita dengan kita pujikan, baca kitab suci, doa setiap hari. Selamat pagi dan salam jumpa kembali dengan Pak Pendeta untuk anak-anakku semua dan adik-adik remaja GKJW Jemaat Brungkut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari seorang raja dalam Alkitab Perjanjian Lama yang tadi pembacaannya sudah dilakukan oleh teman-teman kalian. Siapakah dia? Ya, dia adalah Raja Hizkia. Hizkia ini adalah seorang raja yang sangat baik. Raja Hizkia mampu membuat rumah Tuhan dapat dipakai lagi oleh umat, oleh rakyatnya untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah sekian lama itu semua tidak bisa terjadi. Dan para imam juga sudah mulai bisa untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan di rumah Tuhan pada waktu itu. Nah, Raja Hizkia telah bekerja keras untuk membangun iman rakyatnya, memperbaiki hubungan umat atau rakyatnya dengan Tuhan. Sampai pada suatu saat Raja Hizkia jatuh sakit. Ketika Raja Hizkia sedang sakit dan hampir meninggal, datanglah kepadanya seorang nabi. Ya, dalam bacaan kita tadi, nabi yang bernama Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan kepada Raja Hizkia. Apa pesannya? Pesannya adalah Raja Hizkia tidak akan sembuh dari sakitnya dan akan meninggal. Ayo coba, siapa di antara kita yang tidak sedih ketika mendengar, waduh, aku yang sakit ini tidak akan sembuh, malah aku akan meninggal. Tentu kita semua merasa sedih jika mendengarkan kabar yang seperti itu. Makanya setelah mendengar pesan dari Nabi Yesaya, Raja Hizkia sedih. Raja Hizkia berdoa dan Raja Hizkia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan dia sehingga dia ini bisa tetap hidup. Itu permohonan Raja Hizkia kepada Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan menjawab doa Raja Hizkia melalui pesan yang disampaikan kepada Nabi Yesaya oleh Tuhan untuk disampaikan kepada Raja Hizkia. Nabi Yesaya menyampaikan
kepada Raja Hizkia, "Raja, Tuhan mendengarkan doa raja. Tuhan berkenan untuk menyembuhkan raja. Bahkan Tuhan juga memberi tambahan usia kepada raja." Nah, tentu setelah mendengar perkataan Nabi Yesaya yang disampaikannya, Raja Hizkia menjadi penuh sukacita. Karena apa? Raja Hizkia menjadi sembuh dan raja sangat senang. Dengan sukacita, Raja Hizkia bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dalam ucapan syukurnya, ya, dalam bacaan Alkitab kita tadi, Raja Hizkia berkata, "Hanya orang hidup yang memuji Engkau seperti yang kulakukan hari ini." Ayat 19 bacaan kita tadi. Nah, dari doa atau bahkan nyanyian syukur Raja Hizkia ini, ya, kita semua bisa belajar bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Dan Raja Hizkia mengingatkan kita agar kita tetap bersyukur selama kita masih hidup. Nah, anak-anakku dan adik-adik remaja GKJ Rungkut yang dikasihi Tuhan, kita semua saat ini masih diberi berkat kehidupan loh oleh Tuhan, ya kan? Ayo coba kita bernafas, kita tarik nafas pelan-pelan melalui hidung ya. Ayo bersama-sama dengan Pak Pendeta, kita tarik nafas, tahan, hembuskan lewat mulut. Ya kan, kita masih bernafas, itu artinya kita masih hidup. Orang yang masih hidup juga bisa bergerak. Ayo coba gerakkan badan kalian, ayo boleh bergerak, tangannya, kepalanya boleh bergerak. Yang bisa melompat boleh melompat, ayo. Ya kan, semua ternyata masih bisa bergerak, itu artinya kita masih hidup. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita semua masih hidup? Ya, belajar dari Raja Hizkia, kita harus bersyukur karena kita masih hidup, masih diberikan kehidupan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Kita yang sehat, ayo menjaga kesehatan dengan baik, makan makanan yang bergizi, berolahraga. Ayo siapa yang malas berolahraga? Ayo siapa yang kalau makan sedikit kemudian, "Pak, Bu, sudah kenyang." Ayo siapa? Kalau makan harus yang banyak dan makan makanan yang bergizi. Nah, itu wujud syukur kita. Yang kedua, kalau kita sekolah, ayo belajar dengan baik. Ayo belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita menjadi anak yang pintar dan kelak kita dapat mencapai apa yang kita cita-citakan. Kalau kita punya orang tua, ayah, bunda, bapak, ibu, papa, mama, ya, kita masih punya orang tua, kita juga harus bersyukur. Bagaimana caranya? Sayangilah mereka, kasihi mereka, bantu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua kita. Itu juga bentuk syukur kita kepada Tuhan. Dan kalau kita semua diberkati talenta, misalnya nih, ada yang pintar atau bisa bermain musik, ada yang pintar atau bisa menyanyi, ada yang pintar atau bisa menari, ayo persembahkan itu semua untuk kemuliaan Tuhan melalui kegiatan-kegiatan di gereja kita, ya kan? Ada banyak kegiatan, ada yang bisa melayani sebagai yang menyanyi, memandu pujian, kakak-kakak remaja, ada yang bisa main gitar ketika ibadah, main gitar, ya kan? Persembahan untuk Tuhan. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan selagi kita masih diberikan berkat kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan firman dari Bapak Pendeta Abednego. Firman hari ini cukup luar biasa. Semoga adik-adik bisa menjadi anak yang lebih baik. Sebentar lagi kita akan mempersembahkan persembahan. Persembahannya bisa dititipkan ke mama atau papa ya. Untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita pujikan beri syukur. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari adik-adik sekalian kita berdoa persembahan dan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan dari sebagian berkat yang Kau berikan kepada kami dan kepada orang tua kami. Kiranya Engkau mensuci dan menguduskan persembahan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya boleh diberikan kesehatan dan kekuatan dalam pekerjaan mereka dan kehidupannya. Dan kami sebagai anak-anak juga bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dan kiranya untuk orang-orang yang sedang sakit, Engkau boleh memberikan pemulihan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari dengan penuh semangat kita pujikan satu lagu, "O Sukacitaku". Aku
sukacita dari Allah Bapa menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.